Uji kelarutan pada suhu normal. Yang pertama menggunakan cuka encer. Di sini terlihat kuning telur larut dengan cuka encer. Selanjutnya menggunakan pelarut air dan terlihat kuning telur larut dengan pelarut air. Yang ketiga menggunakan pelarut alkohol dan di sini terlihat bahwa kuning telur menjadi gumpal dengan adanya pelarut alkohol. Lalu yang keempat menggunakan pelarut bensin dan di sini terlihat kuning telur tidak larut dengan bensin. Lalu yang terakhir menggunakan larutan baking soda dan di sini terlihat kuning telur larut dengan baking soda. Uji kelarutan pada suhu panas. Yang pertama menggunakan air yang telah dipanaskan dan terlihat kuning telur larut dalam air. Selanjutnya menggunakan pelarut alkohol. Di sini juga tetap terlihat bahwa kuning telur tidak larut dengan alkohol. Lalu yang ketiga menggunakan pelarut baking soda dan di sini terlihat kuning telur dapat larut dengan baking soda. Terakhir menggunakan pelarut cuka yang telah diencerkan dan terlihat bahwa kuning telur larut dengan cuka encer. Uji kelarutan alkohol pada suhu dingin. Yang pertama menggunakan pelarut bensin. Di sini terlihat kuning telur tidak larut dengan pelarut bensin. Lalu yang kedua menggunakan cuka encer dan di sini terlihat juga bahwa kuning telur larut dengan cuka encer. Lalu yang ketiga menggunakan baking soda sebagai pelarut dan terlihat pula kuning telur larut dengan baking soda. Lalu yang keempat menggunakan pelarut alkohol. Di sini juga terlihat kuning telur tidak larut dengan alkohol dan justru membentuk gumpalan-gumpalan. Terakhir menggunakan air yang telah didinginkan dan terlihat bahwa kuning telur tetap larut dalam air. Percobaan uji kelarutan menggunakan pelarut polar, bensin non polar dan selanjutnya ada pelarut polar. Langsung kita pilihkan sampel. Selanjutnya bisa dilihat bahwa sampel larut di dalam alkohol, tidak larut di dalam bensin, larut dalam baking soda, larut dalam cuka, dan larut dalam air yang menandakan bahwa sampel ini adalah polar. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji kelarutan menggunakan pelarut panas yang ada 4 pelarut, sedangkan bensin tidak digunakan karena bensin cepat lumpur. Dapat terlihat sampel larut dalam semua pelarut yang menandakan susu merupakan polar. Dalam secara teori pengaruh suhu hanya untuk berpengaruh pada kecepatan reaksi. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji kelarutan di pelarut dingin. Sampel yang digunakan masih sama, susu Greenfield. Dapat dilihat di dalam alkohol larut, di dalam bensin tidak larut, di dalam baking soda larut, di dalam cuka larut, di dalam air larut, yang menandakan bahwa sampel ini mengandung sampel adalah sampel polar. Uji kelarutan kecap manis dalam pelarut dengan suhu normal atau suhu ruang. Pertama-tama menggunakan pelarut air. Dapat kita lihat bahwa kecap manis larut dalam pelarut air. Selanjutnya pada pelarut alkohol. Dapat kita lihat bahwa kecap manis sedikit larut dalam alkohol. Selanjutnya pada larutan baking soda. Dapat kita lihat bahwa kecap manis larut dalam larutan baking soda.
Kemudian pada bensin. Berdasarkan percobaan, dapat dilihat bahwa kecap manis tidak larut dalam bensin. Lalu pada pelarut cuka yang telah diencerkan. Berdasarkan percobaan, dapat kita lihat bahwa kecap manis larut dalam larutan cuka. Kemudian ada uji kelarutan kecap manis dalam pelarut dengan suhu tinggi. Yang pertama pada air. Dapat kita lihat bahwa kecap manis larut dalam air dengan suhu tinggi. Selanjutnya pada alkohol. Berdasarkan percobaan dapat dilihat bahwa kecap manis sedikit larut dalam alkohol dengan suhu tinggi. Lalu pada larutan baking soda. Berdasarkan percobaan dapat dilihat bahwa kecap manis larut dalam larutan baking soda dengan suhu tinggi. Lalu pada larutan cuka. Berdasarkan percobaan dapat dilihat bahwa kecap manis larut dalam larutan cuka dengan suhu tinggi. Selanjutnya ada uji kelarutan kecap manis dalam pelarut dengan suhu rendah. Pertama-tama pada air. Dapat kita lihat bahwa kecap manis larut dalam air dengan suhu rendah. Lalu pada alkohol dengan suhu rendah. Berdasarkan percobaan dapat dilihat bahwa kecap manis sedikit larut dalam alkohol dengan suhu rendah. Lalu pada larutan baking soda. Berdasarkan percobaan dapat dilihat bahwa kecap manis larut dalam larutan baking soda dengan suhu rendah. Kemudian pada pelarut bensin. Dapat kita lihat bahwa kecap manis tidak larut dalam pelarut bensin dengan suhu rendah. Dan terakhir pada larutan cuka. Dapat kita lihat bahwa kecap manis larut dalam larutan cuka dengan suhu rendah. Kuning telur ditetesi dengan biuret sebanyak 10 tetes, lalu diamati. Di sini terlihat terbentuk lapisan berwarna violet yang menandakan uji positif protein. Baik, selanjutnya kita akan menguji protein menggunakan biuret. Dapat dilihat terjadi perubahan warna yang menandakan adanya protein di dalam sampel. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya ada uji biuret menggunakan sampel kecap manis. Biuret diteteskan ke dalam kecap manis kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Berdasarkan percobaan, dapat kita lihat bahwa pada kecap manis tidak mengalami perubahan warna. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat 2 atau lebih ikatan peptida pada kecap manis. Kuning telur dipanaskan dan diberi 10 tetes cuka. Di sini terlihat telah terbentuk koagulasi pada kuning telur. Selanjutnya kita akan melakukan uji koagulasi menggunakan sampel susu Greenfield. Dapat dilihat terdapat butiran-butiran koagulasi yang menandakan bahwa sampel ini mengandung protein. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Yang terakhir ada uji koagulasi dengan sampel kecap manis. Kecap manis yang telah ditaruh di wadah ditambahkan dengan beberapa tetes cuka. Berdasarkan hasil percobaan dapat kita lihat bahwa pada kecap manis tidak terdapat endapan setelah ditetesi dengan cuka. Hal tersebut menandakan bahwa pada kecap manis tidak terkandung protein albumin dan globulin.